Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raga Sukmana dari kelas 3C Prodi PGSD Penjas dengan NIM 2008999. Di sini saya akan menceritakan kembali apa yang saya tangkap dari pematerian kelompok 1, yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak. Yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan perkembangan jaringan intraseluler dan bertambahnya dimensi raga. Kemudian ada perkembangan, yaitu pergantian besar jumlah dimensi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor genetik atau faktor yang dibawa sejak lahir. Kemudian ada fase-fase perkembangan, yaitu yang pertama ada fase bayi, kemudian fase anak-anak awal, fase anak-anak tengah, dan fase remaja. Fase bayi terjadi dari bayi sejak lahir hingga bayi berusia 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian ada fase anak-anak awal, terjadi setelah masa bayi sampai anak berusia 5 tahun. Kemudian setelah itu ada masa anak-anak tengah. Masa ini terjadi pada umur anak sekitar 6 tahun sampai 11 tahun. Dan yang keempat ada masa remaja. Masa remaja ini terjadi pada anak berusia 10 tahun sampai 22 tahun atau kita sering sebut masa puber. Kemudian ada perkembangan gerak. Perkembangan gerak dipengaruhi oleh aspek biologis, lingkungan, dan perkembangan fisik. Perkembangan gerak ini terjadi perkembangan pada fisik si anak. Kemudian ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan cara berpikir anak yang tadinya berpikirnya dalam tanda kutip disebut bodoh menjadi lebih rajin dan pintar. Kemudian ada perkembangan afektif. Perkembangan afektif ini adalah perubahan emosi si anak, perubahan sosial dan emosional si anak. Terus yang kedua ada perkembangan sejarah dan perkembangan gerak. Perkembangan sejarah adalah melalui fase-fase. Yang pertama adalah fase masa sebelum lahir, terus fase masa bayi baru lahir, kemudian ada masa bayi, terus ada masa balita, masa anak-anak awal, masa anak-anak akhir, dan masa puber. Masalah sebelum lahir terjadi pada saat sperma membuahi sel telur hingga bayi lahir. Dan kemudian ada masa bayi baru lahir adalah sejak bayi baru lahir hingga 10 sampai 15 hari, itu disebut masa bayi baru lahir. Dan kemudian ada masa bayi. Masa bayi adalah dimana bayi itu berusia 2 minggu sampai 2 tahun atau 24 bulan. Setelah masa bayi naik lagi ke masa balita. Masa balita terjadi di usia anak kurang dari 5 tahun, itu disebut masa balita. Kemudian setelah masa balita naik lagi ke masa anak-anak awal. Masa anak-anak awal terjadi pada bayi di usia bayi 2 tahun sampai 6 tahun. Dan kemudian ada masa anak-anak akhir. Masa anak-anak akhir ini terjadi pada usia anak dari 6 tahun sampai anak berusia 12 tahun. Setelah masa anak-anak akhir, kemudian ada masa yang terakhir
Dan masa yang terakhir, masa selanjutnya adalah masa puber. Masa puber terjadi pada anak berusia 12 tahun sampai 16 tahun. Masa puber sering ditandai dengan, kalau laki-laki ditandai dengan bijilnya jakun, bertumbuhnya bulu. Kalau perempuan biasanya menstruasi atau haid. Setelah itu ada teori-teori. Yang pertama adalah teori nativisme, kemudian ada teori empirisme, teori konvergensi, dan teori intrasionisme. Teori nativisme adalah segala sesuatu yang ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir. Kemudian ada teori empirisme adalah teori yang menekankan pada hasil belajar sangat dipengaruhi pada faktor lingkungan. Dan teori konvergensi dan teori intraksionisme. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.